Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pola pikir manusia di dunia Islam dan Eropa. Yang mana kita ketahui di dunia modern ini banyak sekali yang namanya persoalan tentang kontemporer yang bermunculan pada saat zaman modern ini. Pola pikir yang mana kita ketahui kita mempelajari yang namanya kehidupan atau keilmuan manusia di dunia Eropa dan Islam, yang mana kita ketahui yang di Eropa ini sudah munculnya keilmuan itu pada abad keempat, yang mana abad keempat di situ mulai berkembangnya ilmu pengetahuan, dan Eropa ini mengembangkan ilmu pengetahuan itu ada dengan dua cara. Cara yang pertama, ilmu pengetahuan di Eropa itu berkembang dengan cara pengamatan, dan yang kedua dengan cara pengumpulan data yang sistematis. Yang mana sebagian atau keseluruhan dari penduduk atau umat-umat di Eropa ini, kemajuan yang namanya ilmu itu dia menggunakan dua cara. Yang pertama tadi pengamatan, dan kedua pengumpulan data yang sistematis. Dari inilah kenapa Eropa di zaman pemikiran Eropa itu lebih berbeda dengan pemikiran Islam. Karena di sini dia itu percaya bahwasanya kemajuan dalam ilmu atau keilmuan itu atau pengetahuan itu dapat maju atau berkembang dengan dua cara tersebut. Dan itu sangat mereka sadari sendiri bahwasanya dengan dua cara itu saja perkembangan ilmu di era Eropa ini bisa dapat berkembang. Dan analisis dari dua cara tersebut, ada beberapa analisis dari dua cara tersebut, yaitu analisisnya secara langsung, dan yang kedua analisis secara perbandingan satu sama lain atau antara perbandingan dengan negara-negara yang lain. Walaupun dia bisa melihat secara langsung atau membedakan secara langsung tentang keilmuan tersebut, ilmu pengetahuan tersebut, dia juga bisa membandingkan atau perbandingan antara satu negara dengan negara yang lain. Mungkin dari negara bagian timur dan barat itu mereka bandingkan apa yang kekurangannya dan apa yang bisa membuat di zaman Eropa atau bagian barat ini lebih maju. Dan yang ketiga, secara sistematis atau secara matematis. Matematis berarti dia itu setelah melakukan perbandingan antara satu dan negara yang lain, pasti di sana ada yang namanya suatu perhitungan. Yang namanya perhitungan itu yang mana yang baiknya untuk bisa lebih maju dan mana yang baiknya atau buruknya yang bisa dibuang atau tidak diambil. Itu dari pemikiran yang pada dunia Eropa. Dalam perbedaan di dunia Islam, kalau dalam dunia Islam ini pemikiran itu dimulai atau ilmu pengetahuan itu dimulai pada abad ke-2 Hijriah atau ke-8 Masehi atau di 8 Masehi. Itulah awal mula yang namanya ilmu pengetahuan atau pemikiran di dunia Islam. Pemikiran filsafat dikenalkan atau baru dikenal oleh seluruh masyarakat umat Islam itu pada abad ke-3 Hijriah. Dari situlah bertepatan pada tanggal 3 pada tahun 3 Hijriah itu para umat muslim itu baru mengenal yang namanya filsafat. Dengan munculnya Al-Kindi pada tahun ke-3 Hijriah itu, maka filsafat ini makin berkembang atau makin sangat diketahui para umat muslim di sana.
Yang mana Al-Kindi ini pada tahun ketiga Hijriah, awal mula 3 Hijriah ini, dia itu saking saking berkembangnya ilmu filsafat itu, Al-Kindi ini dianggap sebagai filosof pertama. Jadi filosof pertama pada tahun 3 Hijriah ini, pas bermunculannya filsafat, Al-Kindi itulah yang dianggap sebagai filosof pertama. Dalam Islam ada di sini 4 disiplin dalam keilmuan. Jadi kalau di Eropa tadi cuma ada 2, dan itu pun cuma memanfaatkan yang namanya penelitian dan lain sebagainya. Dan dalam Islam ini dibagi menjadi 4, yaitu kalam, fikih, tasawuf, dan filsafah. Yang mana kalam ini untuk menjelaskan sebagian ketuhanan atau segi ilmu ketuhanan, itu dalam kalam. Dan kalau dalam fikih, yang kedua dalam fikih, itu menjelaskan segi hukum dan formal. Segi hukum dan formal, hukum-hukum Islam. Nah, seperti kayak kita ketahui fikih muamalah dan lain sebagainya. Dan hukum-hukum contohnya seperti hukum-hukum sholat dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya sholat wajib atau tidak. Nah, itu untuk fikih. Dan yang ketiga dalam tasawuf. Tasawuf itu penghayatan secara pribadi atau batiniah. Itu tasawuf. Ilmu tasawuf itu mengajarkan atau memegang dalam penghayatan dan pengalaman dalam kurung batiniah. Dan yang keempat terdapat falsafah. Falsafah itu adalah perenungan tentang kehidupan secara luas, yang mana setelah kita memahami tentang ketuhanan, terus memahami tentang hukum-hukum dalam Islam, terus menghayati atau penghayatan atau pengalaman atau penenangan. Nah, dari situlah kita harus yang namanya perenungan tentang kehidupan kita secara luas atau secara individual. Jadi perbedaannya dalam di dunia Eropa dan Islam adalah, kalau di dunia Eropa dia hanya mengendalikan atau mengandalkan yang namanya tentang dalam keilmuan itu cuma pengamatan. Dalam pengamatan yang mana dia menganggap itu pengamatan itu bisa membuat keilmuannya mereka itu lebih maju daripada kita. Dan kalau dalam dunia Islam itu dengan menggunakan yang namanya ketaatan kepada Tuhan dan mengenal hukum-hukum Islam atau penghayatan dan lain sebagainya. Itulah perbedaan dari di dunia Eropa dan di dunia Islam.